Action. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Kurang semangat. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Masih semangat? Masih, Bu. Sudah berdoa tadi? Belum. Oke, satu orang pimpin doa. Ya, Delsi. Ambil sikap yang pantas untuk berdoa ya. Ibu. Teman-teman dalam kesetiaan hati untuk berdoa dalam berdoa sama-sama salam Salam Maria, rahmat dan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah Tuhan Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakan kami Terima kasih Delsi. Baik, sudah presensi tadi? Sudah. Ada yang terakhir? Ada, Ibu. Siapa yang terakhir? Cindy, Ibu. Kenapa Cindy? Sakit, Bu. Sakit. Iya. Makanya jangan main hujan-hujanan ya. Ya, Ibu. Oke. Kalian sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah, Ibu. Oke, sebelum memasuki pembelajaran, Ibu akan membuat peraturan selama proses pembelajaran dulu. Yang pertama, peraturan yang pertama, selama Ibu menjelaskan atau teman memberi jawaban atau pendapat, tolong kalian jelaskan, dengarkan dengan baik agar materi yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami. Yang kedua, jika ingin menyampaikan atau menjawab pertanyaan, tolong acungkan tangan terlebih dahulu. Sepakat? Sepakat, Ibu. Oke. Anak-anak, jadi hari ini kita akan belajar tentang materi peran dan tugas dalam kegiatan bersama. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai hari ini, yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran hari ini, kalian dapat mengidentifikasi berbagai peran dan tugas dalam kegiatan bersama. Yang kedua, setelah mengikuti pembelajaran hari ini, kalian dapat membedakan peran dan tugas dalam kegiatan bersama di rumah dan di sekolah dengan benar. Sudah mengerti? Sudah. Oke. Sebelum memasuki pembelajaran, sebelum memasuki materi lainnya, Ibu ingin bertanya dulu. Siapa di sini yang suka membantu ayah dan ibu di rumah? saya Ibu. Chelsea membantu dalam hal apa? Bersihkan rumah Ibu. Tiara, Mencuci piring. Ica, Memasak, Ibu. Uci. Membaca salam. Oke. Yang kalian jawab itu yang dimaksud dengan tugas kalian di lingkungan keluarga. Oke. Selanjutnya coba kalian perhatikan gambar ini. Ya Bu. Gambar yang pertama, gambar apa? Siswa yang sedang Saya Uci. siswa yang sedang menyapu ruangan kelas. Yang ruangan kelas. Gambar kedua. Saya, Ibu. Celin. Satu keluarga yang sedang bekerja sama membersihkan rumah. Oke. Gambar yang ketiga dia tahu? Chelsea. Siswa yang sedang mengikuti aktivitas Ibu. Oke. Dari gambar di dalam ini mereka melakukan secara bersama atau Iya. secara bersama. Secara bersama. Kenapa kita harus melakukan kegiatan seperti di dalam yang harus bersama-sama? Agar apa? Biar cepat selesai. Biar cepat selesai. Tepuk tangan dulu sekalian. Yang lain tidak tepuk tangan. Tepuk tangan dulu. Dari gambar yang Ibu sudah berikan tadi, mungkin ada yang sudah menyimpulkan apa sih yang dimaksud dengan kegiatan bersama? Ada yang tahu? Ica? Kegiatan yang dilakukan lebih dari 1-2 orang. Oke, Uci? Sama. Oke, jadi jawaban kalian itu benar ya. Jadi anak-anak, kegiatan bersama itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang sama. Dalam kegiatan bersama dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang memiliki tanggung jawab tertentu agar kegiatan dapat berjalan dengan baik. Jadi di sini anak-anak, seperti yang kalian sudah katakan tadi, jika kita melakukan tugas atau kegiatan secara bersama, maka kegiatan tersebut dapat selesai dengan Cepat. dan berjalan dengan lancar. Oke. Siapa yang di sini setiap hari Sabtu atau Minggu melakukan kegiatan bersama? Saya. Kegiatan apa saja? Kami membersihkan rumah, Ibu. Ica
Uci? Gotong royong, Gotong royong. di tengah masyarakat. Di rumah? Oke, kalian pintar sekali. Jadi, contoh tugas bersama di rumah dan di lingkungan sekolah seperti yang kalian jawab tadi. Yang pertama, membersihkan rumah bersama keluarga. Yang kedua, belajar bersama di kelas. Dan yang ketiga, melaksanakan piket kelas. Siapa yang tadi pagi melaksanakan piket kelas? Kalian tadi bersama atau tidak? Bersama. Benar? Benar, Ibu. Oke, pintar sekali. Yang berikut, upacara bendera di sekolah. Siapa yang hari Senin tidak pernah ikut apel bendera? Saya Ibu. Saya tidak ikut saya. Dan lama terus. Makanya kita harus datang cepat. Bangun juga harus cepat supaya bisa mengikuti upacara bendera. Oke, yang berikut kita akan memasuki materi tentang peran. Jadi anak-anak, mungkin anak-anak pernah mendengar kata peran. Pernah? Pernah mendengar? Pernah, Ibu. Kalau gitu apa itu peran? Ada yang tahu? Apa Ica? Kedudukan. Ada yang lain? Tidak ada? Iya, Jadi anak-anak, peran itu adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Setiap orang itu memiliki peran yang berbeda-beda sesuai dengan tempat dan situasinya. Misalnya anak, kalian di rumah, peran sebagai apa? Ada yang tahu? sebagai anak, Di sekolah? Sebagai siswa. Nah, itu yang dimaksud dengan kalimat di dalam tadi. Setiap orang itu memiliki peran yang berbeda-beda sesuai dengan tempat dan situasinya. Misalnya tadi seperti kalian di rumah sebagai anak, di sekolah sebagai siswa. Jadi peran ini juga dapat menunjukkan kalian siapa kalian dan apa fungsi kalian dalam suatu kelompok. Oke, yang berikut. Mungkin di rumah ada siapa saja? Ada bapak, mama, Peran ayah di rumah ada yang tahu sebagai apa? sebagai bapak, Ibu. anak. Kalian di rumah sebagai apa? Anak. Oke, pintar sekali. Tepuk salut dulu untuk kalian yang Oke. Ini beberapa contoh peran di rumah dan sekolah. Di rumah, ayah berperan sebagai kepala keluarga, ibu berperan sebagai ibu rumah tangga atau yang mengurus rumah tangga. Yang ketiga, anak berperan sebagai anggota keluarga. Sedangkan di sekolah, guru memiliki peran sebagai peserta didik seperti ibu sekarang toh mengajar kalian toh. Dan kalian berperan sebagai apa tadi? Siswa atau peserta didik. Oke. Yang berikut, mungkin ada yang tahu apa itu tugas? Ada yang tahu? Uci? Apa? Menjabat? Menjabat. Oke. Ica? Suatu hal yang harus dikerjakan. Suatu hal yang harus dikerjakan. Oke. Jebol? Suatu hal yang harus dilakukan. Tepuk tangan dulu untuk mereka bertiga. Jadi anak-anak, tugas adalah pekerjaan atau tanggung jawab yang harus dilakukan oleh seseorang sesuai dengan perannya. Misalnya tadi, kalian peran di sini tadi sebagai apa? Sekolah. Jadi kalian harus melakukan tugas kalian sesuai dengan peran kalian. Misalnya contoh peran kalian di sekolah, yang tahu? Tugas kalian di sekolah. Yaitu apa? Membersihkan ruangan kelas. Uci? Mengerjakan tugas yang diberikan. Oke, Jepol? Sama ibu, sama. Evan, contoh tugas kalian di rumah apa? Di sekolah? Sekolah. Ya, tugas kalian sebagai siswa di sekolah, tugas contohnya apa? Membersihkan lingkungan sekolah, habis itu kerja tugas. Oke, tepuk tangan dulu untuk Evan. Jadi anak-anak, tugas itu merupakan bentuk kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan kita. Setiap orang itu harus melaksanakan tugasnya agar kegiatan berjalan dengan lancar. Jadi anak-anak, ketika misalnya kalian itu ada jadwal untuk melakukan bersih kelas, kalian itu harus melakukannya agar apa? Kelas Bersih dan nyaman. Ya, dan nyaman. Coba kalian perhatikan
tunjukkan gambar di depan. Gambar yang pertama itu gambar apa? Ada yang tahu? Chelsea yang sedang Membaca Tiana, ibu yang sedang memasak. ibu yang sedang memasak. Yang ketiga, Caib, Kerbau yang ada di ladang atau di siapa? ayah yang sedang membaca Membaca apa? Ada ayahnya toh? Tidak Oh, tidak kelihatan di dalam. Ya. Yang keempat, Sandra. Gambar yang keempat, Sandra. Anak yang sedang belajar itu. Oke, kalian pintar semua. Kalian belajar di rumah kan? Belajar terus. Pintar sekali. Kami belajar terus. Jadi ini adalah beberapa tugas di mana? Contoh tugas di mana ini? Di rumah. Di rumah. Oke, pintar sekali. Yang berikut coba kalian perhatikan gambar ini juga. Gambar yang pertama itu mereka sedang melakukan apa? Piket kelas ibu. Piket kelas. Ada lagi gambar yang Bersama kedua? bendera ibu. Bersama bendera. Eva, gambar yang ketiga? Belajar bersama. Kegiatan belajar Belajar bersama. Belajar bersama. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Kalian sudah pintar-pintar. Oke. Contoh, ada yang tahu contoh tugas ayah atau ibu di rumah? Contoh tugasnya, Ica. Tugas saya membaca sawah. Tugas ibu. Ibu memasak. Kalau kalian tugasnya apa di rumah? Makan. Siapa yang tidak bersama? Cuci piring. Siapa yang tidak pernah membantu orang tua di sini? Membantu orang tua semua? Iya, Ibu. Pintar sekali. Contoh tugas di sekolah, tugasnya kalian di sekolah sebagai apa? Belajar. Belajar, apa lagi? Mengerjakan tugas. Oke, ketika ada guru yang memberikan kalian tugas atau pekerjaan rumah atau PR, kalian harus Mengerjakan. agar dapat nilai yang bagus. Oke, ini beberapa contoh tugas ayah di rumah. Yang pertama bekerja untuk mencari nafkah, yang kedua menjaga keamanan keluarga, dan yang ketiga membantu pekerjaan rumah, dan yang keempat mengantar anak sekolah. Siapa yang tadi pagi di antara ayahnya? Diantar pakai apa? Jalan kaki. Pintar, sehat sekali ya. Iya. Jauh saya punya rumah kecap. Tidak. Jawab. Oke, ini beberapa. Sekarang kita masuk ke tugas ibu di rumah. Yang pertama tugas ibu di rumah, yang pertama itu memasak, yang kedua mencuci pakaian, yang ketiga membersih rumah, mengurus anak dan mengurus kebutuhan keluarga. Yang berikut tugas anak di rumah dan di sekolah. Jadi tugas anak di rumah dan sekolah itu yang pertama belajar dengan rajin, membantu orang tua, merapikan mainan, membersihkan tempat tidur. Oke, sebelum lanjut, ibu mau tanya dulu, siapa yang tadi pagi bangun tidak membersihkan tempat tidur? Saya ibu. Kenapa tidak bersih? Ibu saya tadi bangun terlambat. Oke, makanya jangan Mete. jangan mete ya. Harus tidur tepat waktu. Jam 8 atau jam 9 itu sudah Tidur. Yang berikut mengerjakan PR. Dan yang terakhir melaksanakan piket kelas. Kalian sudah melaksanakan piket kelas dari pagi toh? Sudah ibu. Kami yang piket. Oke. Yang berikut kita akan memasuki materi pentingnya pembagian peran dan tugas dalam kehidupan kita. Oke. Mungkin ada yang tahu mengapa pentingnya pembagian peran dan tugas. Saya ibu. Oke, Celin. Agar pekerjaan itu terasa ringan dan dapat terselesaikan dengan cepat. Oke, pintar sekali. Ada lagi? Sandra, mungkin ada? Tidak ada? Saya ibu Ica? tidak membebani orang lain. Oke, pintar sekali. Tepuk salut dulu untuk Ica dan Kelly. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, ini beberapa contoh. Ini beberapa mengapa kita harus pentingnya pembagian peran dan tugas. Yang pertama, pekerjaan menjadi lebih ringan. Jika kita tidak melakukan tugas atau peran kita masing-masing, pekerjaannya menjadi berat, toh? Iya ibu. Misalnya dalam melakukan piket kelas tadi, ketika satu orang saja yang mengerjakan pasti selesainya lambat, toh? Iya. Dan pekerjaan juga berat. Yang kedua, pekerjaan dapat selesai lebih cepat, dan yang ketiga, menumbuhkan sikap kerjasama, dan yang keempat, menumbuhkan rasa tanggung jawab. Dari kalian misalnya di sekolah tadi, kalian diberikan tugas misalnya dalam memimpin upacara sebagai trigen, kalian harus melakukan dengan baik agar kalian
dapat dipercaya oleh guru. Dari situ kalian akan menumbuhkan sikap menumbuhkan rasa tanggung jawab. Yang berikut, sikap yang harus dimiliki kita dalam kegiatan bersama. Yang pertama itu sikap kerjasama. Kerjasama adalah sikap saling membantu dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Yang kedua, tanggung jawab. Yang ketiga, disiplin. Dan yang keempat itu saling menghargai. Oke. Sebelum kita melanjutkan ke langkah berikutnya, Ibu mau tanya tadi, sudah paham materi yang Ibu ajarkan tadi? Sudah paham? Hei kalian, kurang semangat. Sudah paham? Sudah. Oke. Sekarang Ibu akan memberi kalian bukan tugas, pekerjaan atau pekerjaan bersama kelompok. Kalian membagi dalam dua kelompok. Iya. Pakai kelompok Iya. Oke. Ini dia punya soalnya. Ibu tulis ya. Iya, Ibu. Oh iya, Ibu. Oh, Ica, kita sampai sudah, Cak. Jangan terlalu banyak. Sudah. Duduk, sudah. Ibu bisa langsung isi sudah. Iya. Langsung isi. Masih cheese deh. Iya, langsung isi papan tulis, Bu. Iya.
Bisa, Ibu. Ada yang mengerti dari soal ini? Mengerti. Oke, yang pertama itu cocokkanlah tugas ayah, ibu dan anak di rumah di bawah ini. Dari tugas ayah, misalnya ayah bertugas tadi apa? Tadi ibu belajar tadi toh? Iya, Ibu. Saya bisa. Saya, Ibu, saya. Ya, nomor satu. Saya, nomor satu. Nomor satu. Nomor satu. Saya sudah. Sudah, Ibu. Nomor satu. Kami kelompoknya kami. Kelompok kan oh iya, Iya. saya kelompoknya bisa dua deh, kelompok satu. Baik, soal yang pertama, cocokkanlah tugas ayah, ibu, dan anak di rumah di bawah ini. Nah, jadi kalau ayah itu tugasnya itu membajak sawah, kalau ibu mencuci piring dan menyapu, kalau anak itu belajar. Yang kedua, pasangkanlah nama kegiatan peran dan tugas berikut. Belajar di kelas itu yang dilakukan oleh peserta didik, sedangkan upacara bendera itu dilakukan oleh petugas upacara dan rapat keluarga itu dilakukan oleh anggota keluarga. Oke. Menurut teman-temannya lain, apakah mereka punya jawaban? Sudah benar? Sudah? Oke. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Terima kasih, Bu. Ya, kelompok kedua, Tiara, Bu. Tiara. Kelompok dua, siapa kelompok dua tadi? Kali kecil ini, Bu. Oke. Bisa langsung apa? Iya, Ibu. Bisa dijelaskan tidak, Dok? Bisa. Ya, singkat sekali. Iya, dia biasa terus satu. Itu ya, rajin Ada belajar. guru, ada guru, dia itu. Baik, teman-teman, di sini saya akan mencocokkan tugas ayah, ibu, dan anak sesuai dengan pernyataan di sini. Jadi di sini ayah itu dia berperan sebagai kepala rumah tangga dan pekerjaannya itu membajak sawah. Yang kedua, ibu itu sebagai ibu rumah tangga dan Bisa dua. tugasnya itu ada dua di sini teman-teman. Yang pertama itu mencuci piring dan yang kedua itu menyapu. Yang ketiga itu tugas anak yaitu belajar. Yang kedua di sini saya akan pasangkan nama kegiatan, peran dan tugas berikut. Yang pertama itu belajar di kelas. Belajar di kelas itu merupakan tugas dari peserta didik. Yang kedua upacara bendera itu tugas dari upacara dan yang ketiga itu rapat keluarga. Di dalamnya itu ada anggota keluarga. Oke. Kasih BOB dulu untuk kalian semua. Kasih BOB. Kasih B. Kasih O. Kasih B. Wow. Keren. Oke. Kalian tadi sudah mengerjakan LKPD yang Ibu sudah berikan. Dari jawaban kalian, saya merasa kalian itu sudah pintar semua. Jawaban kalian itu benar. Jadi dari materi pembelajaran kita hari ini mungkin ada yang tahu kesimpulan seluruh materi kita hari ini. Ada yang tahu kesimpulan materi kita? Ica? Jadi kesimpulannya itu ibu, peran dan tugas dalam kegiatan bersama sangat penting agar pekerjaan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Oke, ada lagi? Evan? Mungkin ada Saya Celin? Jadi Ibu, kesimpulan dari proses pembelajaran hari ini itu dengan adanya kerjasama, tanggung jawab, disiplin dan saling menghargai, kegiatan bersama itu dapat dilakukan dengan lebih mudah dan cepat. Oke, kalian itu sekali. Jadi kesimpulan materi kita hari ini adalah peran dan tugas dalam kegiatan bersama sangat penting agar pekerjaan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Setiap orang itu memiliki peran dan tugas yang berbeda, baik di rumah maupun di sekolah. Dengan adanya kerjasama, tanggung jawab, disiplin, saling menghargai,
kegiatan bersama dapat dilakukan dengan lebih mudah dan cepat. Oke, karena kita sudah mempelajari materi tentang peran dan tugas hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran dulu, Ibu bertanya, kalian suka pembelajaran hari ini? Suka Ibu. Selanjutnya, karena di awal tadi kita diawali dengan doa, maka di akhirnya juga kita mengakhiri dengan doa. Satu orang berdoa. Ica, ambil sikap yang pantas untuk berdoa ya. Teman-teman dan Ibu Guru, marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Terpujilah keluarga kudus dan Yesus Santa Maria dan Santo Yosef Sampai selamanya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak ya.